Republik Indonesia Serikat atau RIS dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Pembentukan RIS merupakan wujud kesepakatan antara Belanda, Indonesia, dan Bijenkorps voor Federal Overleg atau BFO dalam konferensi meja bundar yang diketuai oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri. Sejarah Republik Indonesia Serikat dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda II yang terjadi pada 19 Desember 1948. Pada agresi militer tersebut, terjadi penyerangan Belanda terhadap Yogyakarta yang pada saat itu merupakan ibu kota Indonesia. Selain itu, Muhammad Hatta, Soekarno, Syahrir, beserta tokoh lainnya juga ditangkap oleh pihak Belanda. Karena ibu kota Indonesia telah dikuasai oleh Belanda, pihak Indonesia membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang bertempat di Sumatera. Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia bisa diselesaikan dengan cara perundingan di Den Haag pada putaran kedua tahun 1949. Setelah selesai perundingan alot lebih dari 2 bulan, KMP berakhir pada 2 November 1949 dengan disetujuinya KMP pada 2 November 1949 di Den Haag. Kemudian terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Hasil KMP salah satunya menyebutkan kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada RIS dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Karena itu mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Negara RIS buatan Belanda tidak dapat bertahan lama karena muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk NKRI sebagai perwujudan dari cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Gerakan menuju pembentukan NKRI mendapat dukungan yang kuat dari seluruh rakyat. Banyak negara-negara bagian satu persatu menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Februari 1950, DPR negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan pada Republik Indonesia. Tindakan semacam ini dengan cepat dilakukan oleh negara-negara bagian lainnya yang cenderung untuk menghapuskan negara-negara bagian dan menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia. Pada akhir Maret 1950, hanya tersisa 4 negara bagian dalam RIS, yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Negara Indonesia Timur, dan Republik Indonesia itu sendiri. Setelah diadakan konferensi antara pemerintah RIS dan RI untuk membahas penyatuan negara pada tanggal 19 Mei 1950, pemerintah RIS dan RI menandatangani piagam persetujuan pembentukan negara kesatuan. Pokok dari isi piagam tersebut adalah kedua belah pihak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya melaksanakan pembentukan negara kesatuan berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Kesepakatan antara Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia demi menghindari peperangan dan mengurangi penderitaan rakyat Indonesia dari perang, serta menghindari terjadinya agresi militer Belanda, maka pemerintahan Republik Indonesia bersedia untuk berkompromi dengan pemerintah Belanda. Dalam perundingan-perundingannya, kedua belah pihak dibantu oleh negara-negara yang memperdulikan perdamaian serta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Komite Tiga Negara atau KTN yang menjadi salah satu resolusi Dewan Keamanan, Belanda yang diwakili oleh Belgia, Indonesia diwakili oleh Australia, yang selanjutnya difasilitasi oleh Amerika.
perjuangan tokoh bangsa yang berupaya untuk mempersatukan bangsa dari bentuk negara serikat kembali utuh menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang kembalinya bentuk negara Indonesia ke NKRI. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.